Hadirin dan pemirsa, kita masuk kepada segmen yang kita nanti-nantikan bersama. Segmen ini adalah pertanyaan dari masing-masing pasangan calon. Kalau tadi panelis yang bertanya, sekarang pasangan calon akan bertanya satu dengan yang lain. Kesempatan bertanya akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 selama 2 menit pertanyaannya dan akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 2 selama 3 menit. Selanjutnya ditanggapi kembali oleh pasangan calon nomor urut 1 selama 2 menit dan ditanggapi oleh pasangan calon nomor urut 2 selama 2 menit. Untuk itu saya mundur beberapa langkah untuk memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk mengeksplorasi diri. Untuk kesempatan ini saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya selama 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, baik, terima kasih Bli Tambo dengan Patriana Krishna. Pertanyaan ini sebenarnya nggak ada di benak saya tadinya, tetapi karena tadi banyak pertanyaan yang rasanya menyudutkan Prusda, saya juga ingin menanyakan sesuatu kepada saudara yang menurut saya terlalu mengagung-agungkan masa silam. Di mana saat itu di era pemerintahan Pak Winase saya tahu banyak ada yang baik, tapi ada juga yang kurang baik. Saya tahu, saya menemani beliau menjadi ketua DPRD. Saya tahu di mana ide, gagasan yang bagus dan di mana kita tidak perlu meniru beliau. Maka dari itu saya selalu berpikir bahwa yang baik pada periode-periode sebelumnya, mari kita gunakan. Ada baik di era Pak Putuarte, baik di era Pak Winase, baik juga di era Pak Indugoso, mari kita gunakan. Nah, kembali saya ingin katakan bahwa karena tadi sudah menyampaikan hal seperti itu, saya ingin menanyakan, begitu kami masuk 2011, JKJ itu punya utang 3 miliar, PDAM punya utang 7 miliar, Megumi tidak ada bekasnya, bahkan menyelesaikan banyak persoalan. Pompos juga mengenalkan banyak masalah. Maka dari itu saya minta hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Ada yang baik sekali lagi silahkan ditiru. Kalau Anda diberikan kepercayaan oleh masyarakat, tetapi hal yang tidak baik juga penting Anda pahami. Yang saya tahu itu, ada temuan-temuan BPK disclaimer yang saya katakan tadi, di mana banyak temuan-temuan yang merugikan keuangan negara. Ada 11 item yang saya baca di situ menjadi temuan. Jangan kemudian hukum dikatakan dipolitisir dan seterusnya. Ini tidak baik untuk pelajaran politik untuk generasi muda kita. Jadi pertanyaan singkat, apakah yang begitu juga Anda teruskan? Saya persilahkan. Baik, adik-adik. Silakan. Waktunya masih, kita berikan kesempatan ya untuk menjawab selama 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, Dimade ya. Saya berterima kasih ditanyakan tadi. Saya rasa setiap negara ya, setiap kepala negara yang memerintah selalu meninggalkan utang. Jadi pemerintahan Ibu Megawati, Jokowi, Pak SBY, juga Presiden Jokowi, nanti juga sama. Jadi di kabupaten pun saya rasa biasa. Tetapi utang yang dimaksud utang itu adalah utang yang positif, yang bisa memberi manfaat kepada rakyatnya. Daripada utang yang memang dikerjakan tidak memberikan manfaat. Contoh, pembangunan daripada ACK, ini kan tidak jelas manfaatnya. Ya. Tapi kalau JKJ ini, kita memberikan utang dan mensubsidi rakyat, buat saya tidak apa-apa. Ya kan? Jadi hutang berkorban untuk rakyat itu adalah bagian daripada tugas seorang kepala negara, tugas daripada kepala daerah, bupati dalam hal ini. Tidak masalah. Jadi saya, karena kami akan berpikir bagaimana melayani masyarakat dengan baik dan mensejahterakan masyarakat dengan baik gitu ya. Jadi kalau utang ini bisa berjalan, tetapi programnya tetap berjalan, dalam satu periode bisa saja itu menjadi utang, tetapi kalau dilanjutkan program itu dengan baik, maka itu akan bisa diselesaikan dengan baik. Gitu, ya, itu. Jadi itu masalah yang biasa, tidak bisa dikatakan utang itu, utang pemerintahan ini harus diselesaikan oleh pemerintahan ini, tidak seperti itu. Jadi hutang hari ini bisa menjadi hutang yang baik kepada pemerintahan yang akan datang, itu. Mungkin Mas Sifat. Jadi terima kasih. Jadi karena menyangkut Pak Winase tadi, jadi tentunya Bapak Made Kembang juga berada di sana waktu itu kan gitu. Jadi sebagai Ketua DPR.
Jadi tentunya segala sesuatu yang dilakukan eksekutif juga atas persetujuan DPR. Nah, karena sudah disetujui berarti bisa dilaksanakan oleh eksekutif. Nah, di mana salahnya seperti itu? Ya, itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih. Waktunya masih? Ya, jadi keputusan yang dibuat pada saat itu adalah kebenaran beliau juga sebagai kalau tidak salah ketua DPRD ya. Jadi cerita ini Pak Winasya sudah sangat berat membangun beban ini dan saya rasa sangat prihatin juga melihat kondisi ini dan saya rasa ada yang harapan bahwa JKJ ke depan sebagai bagian daripada harapan rakyat, kami Tambo IPAT akan kalau terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan memperlakukan JKJ Plus yang mungkin akan lebih baik daripada apa yang diterapkan pada zaman Pak Winasya. Terima kasih. Baik, cukup ya. Cukup. Kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi 2,5 menit. 2 menit ya. Dimulai dari sekarang. Ya, baik, sekali lagi saya katakan yang baik pada periode-periode sebelumnya bagi saya harus diadopsi. Saya tahu di mana baiknya, di mana juga kurangnya. Semua pemerintahan pasti ada. Nah, maka dari itu saya tidak berharap yang buruk ini kita teruskan. Prusda PDAM punya utang 7 miliar. Tidak bisa bayar. Kita selesaikan di periode kita. JKJ juga punya utang. Di luar overload, penganggarannya melebihi. Kemudian juga Megumi saya dengar disetujui oleh Dewan, tetapi barangnya tidak ada. Jadi Dewan waktu itu, ketua Dewan memang menyetujui kebijakan, tetapi eksekusinya, pelaksanaannya, pembeliannya, tender dilakukan oleh eksekutif. Jadi persoalannya terjadi, maka persoalan di situ. Jadi bukan Dewan tidak tahu, tetapi pada tataran kebijakan, penganggaran. Ya, saya sekali lagi apresiasi apa yang diperbuat oleh pendahulu-pendahulu kita. Termasuk juga Pak Putuarto, banyak hal yang baik juga lakukan terlepas dari kekurangannya. Ada yang baik dilakukan oleh Pak Winasya, ide gagasan, saya akui, saya ada di dalamnya, tetapi tataran kebijakan. Kemudian juga Pak Indugoso, ada yang baik beliau lakukan. Mari kita sama-sama menghargai mereka. Tidak perlu harus bicara perubahan apa. Kalau yang baik tidak perlu kita rubah, tapi perlu kita sempurnakan dengan menambah ide-ide baru. Saya kira itu. Silakan Pak Sudiasa. Baik, jadi waktu sedikit sekali itu. Tadi sudah disebut, jadi memang program-program yang bagus kita ikuti terus. Cuman jangan sampai program yang bagus itu yang dulu dibuat itu justru menyakiti daripada orang lain. Seperti Kepala Prusda menjadi masalah karena aset yang tidak ada. Baik, waktunya habis, kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Ya, saya mengapresiasi. Jadi memang seharusnya seperti itu.